Nasihat itu akan terasa jika faktor yang mendorongnya adalah hati nurani. Nasihatnya orang-orang bijak itu munculnya dari hati, diproses melalui akal, kemudian baru disampaikan dengan ucapan. Lah, nasihat yang muncul dari hati ini akan menyentuh, akan mempengaruhi, akan merubah perilaku orang yang dinasehati. Misal ada orang berbuat maksiat, nggak langsung orang yang berbuat maksiat ini divonis haram dosa, tidak. Didoain dulu, semoga hatinya orang yang maksiat ini dibuka oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Setelah hatinya disentuh baru diberi nasihat. Orang yang maksiat ini, apa yang kamu lakukan ini enggak boleh, enggak benar, enggak baik menurut agama. Kalau hatinya udah disentuh, maka orang yang berbuat maksiat itu dengan sendirinya akan berhenti dari melakukan perbuatan maksiat karena tersentuh dengan nasihat orang yang arif billah itu. Sebab nasihat yang keluar dari lisan orang yang makrifat billah itu munculnya dari pancaran hati, dari hati yang bersih, disentuh. Paham? Kalau ini paham? Coba kalau ada orang maksiat langsung divonis haram dosa, marah. Orang lagi mabuk, tahu-tahu didalilin innamal khamru wal maisiru, oh minuman itu haram. Wah, bisa disikat itu orang yang dalil. Dideketin dulu, disentuh dulu hatinya, didoain dulu, difatihai, disentuh dulu hatinya. Dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan perilaku. Ada sebuah cerita, dulu di Yaman ada seorang habaib. Waktu itu lewat di depan para preman. Preman itu galak banget. Sang habaib ini ketika lewat di depan preman ini, permisi, nun sewu, mohon maaf, permisi, saya lupa lewat. Premannya yang tadinya niat ganggu itu nggak jadi niat ganggu, karena tersentuh dengan perilaku habaib yang santun, yang sopan tadi. Disentuh dengan apa? Bil hikmah, dari hati, dari perilaku, ucapan. Tapi kalau kita menyampaikan nasihat itu dengan amarah, gak akan merubah perilaku orang yang kita nasihat. Makanya di sini dijelaskan cahaya yang memancar dari hati orang yang makrifat billah itu mendahului ucapannya. Artinya hati ini kalau sudah menyentuh hati orang lain, maka nasihatnya pun akan terdengar, akan sampai. Jadi nasihat itu kalau timbulnya dari hati akan bisa merubah perilaku akhlak seseorang. Tetapi kalau nasihat ini dari retorika, teori, pandai berbicara. Di akhir zaman itu kan syati zamanun kathirun khutoba'u. Di akhir zaman itu akan datang banyak penceramanya, qalilun ulama'u, sedikit orang alimnya. Nah ini cuma lewat telinga kanan masuk, keluar lewat telinga kiri, nggak membekas sama sekali di hati orang yang dinasihati. Kita sering kan akses nonton video YouTube nasihat. Ya udah cuma lewat aja, nggak merubah perilaku kita. Karena yang disampaikan itu cuma retorika, cuma teori. Banyak orang pandai berbicara, asingnya, teorinya, tapi pada prakteknya nol. Beda dengan nasihat yang keluar dari orang-orang yang ma'rifat billah, dari hati di situ. Dari hati diproses, diangen-angen, dipikir, kemudian baru disampaikan. Nah ini akan merubah perilaku orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang diberikan nasihat.
Kalau nasihat yang muncul, yang timbul dari hati ini sudah masuk, otomatis ucapan pun itu akan diterima. Kalau sentuhan hati ini sudah masuk, nasihatnya orang yang ma'rifat billah ini akan sampai alias didengar, diamalkan sama orang yang dinasihati. Wa shola'at ta'biru ayat ala qadutil qulub bil qabul. Jadi hati orang yang dinasihati ini akan menerima. Kama talaqal ardu al maitatu wa bilal mator fantafiquna bidzalik. Sebagaimana tanah yang tandus, tanah yang gersang, kering kerontang itu menerima apa? Cucuran hujan, curahan hujan. Tanah yang gersang begitu turun hujan itu langsung meresap. Setelah meresap nanti tumbuh-tumbuhan itu akan bersemi. Tanaman-tanaman itu akan tumbuh. Sama, hati yang gersang ketika menerima nasihat dari orang yang bijak itu jadi basah. Seperti wasiat Luqmanul Hakim. Ini sering saya sampaikan. Jalisil ulama wazahimhum birubbatik. Duduklah bersama dengan orang-orang yang alim. Apit kedua lututnya dengan kedua lututmu. Artinya deketin orang yang alim, deketinlah para ulama. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah. Karena Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama annallaha yuhyil arda bil sama. Seperti hanya Allah menghidupkan bumi, tanah yang tandus, yang kering dengan air hujan. Musim kemarau begitu turun hujan, tumbuh-tumbuhan akan bersemi, tanaman-tanaman itu akan tumbuh. Sama aja hati kita nggak pernah menerima nasihat, begitu yang memberikan nasihat ini orang bijak, orang yang arif billah, yang tadinya hati kita itu gersang, keras, itu bisa jadi lunak, jadi tunduk. Yang tadinya itu kita keras merubur, tapi kalau yang memberikan nasihat ini orang bijak, akan lembut, akan halus, akan menerima. Perumpamannya seperti itu. Fayantafi'una bidzalika hatta mangtifa'i. Bumi ini akan mengambil manfaat dengan manfaat yang sempurna. Jadi bumi yang tandus kalau kena siraman air hujan itu akan menjadi subur. Begitu juga hati yang keras, hati yang mati ketika menerima nasihat dari orang yang bijak, maka hatinya itu akan apa? Tersentuh. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi wal alwawul hal wa fi ba'dhin nusakh isqatuha kiswatul qalbi alladhi minhu baruza fa idza kana al qalbu munawwiran iktasabal kalamu nuran fala tamujjul isma wala tungkurul qulub wa kiswatuhu huwa tarkun nur wa dzalikan nur wa kalamul hukama'i yabruzu maksuron bikisbatil anwar wa taftahihu bi af'alul qulub wastajibuna linidai habi bihi. Setiap ucapan yang muncul, yang keluar dari lisan orang yang bijak itu adalah mencerminkan apa? Isi hatinya. Lihatin, orang kalau ucapannya lembut, santun, itu berarti hatinya lembut. Tetapi kalau ucapan yang keluar dari mulut seseorang ini kasar, hatinya kotor. Saya ulangi lagi, setiap ucapan yang keluar dari seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Sampai kalau melihat mubaligh, ucapannya kok lembut, santun, tandain hatinya di situ juga lembut, santun. Tapi kalau ucapannya itu kasar, keras, kerjaannya mencaci, memaki, mencela, itu gak jauh.
isi hatinya itu tidak jauh dari yang keluar dari apa? Mulutnya. Kalau kata-katanya itu kotor berarti hatinya itu comberan, keruh. Tetapi kalau kata-katanya itu bersih, mudah dipahami, enak dicerna, dapat diterima hati, berarti hati orang yang menyampaikan itu adalah bersih, siapapun dia. Paham? Karena apa? Karena lisan ini adalah mencerminkan isi hati. Fala tamudul asma. Jadi orang yang mendengar ini tidak akan memuntahkan. Yaitu kalau memberikan nasihat yang sejuk, kayak di sini kita dukungan, memberikan fatwa itu. Kalau doa kita itu dengarnya itu bisa nangis kalau tahu artinya. Nangis. Saya itu kalau dengar doanya Habib Ali Al-Jubri itu nangis. Lihat dia itu cucuran air mata. Karena yang keluar dari lisan beliau-beliau ini apa? Hati yang bersih. Berbeda kalau ucapan yang keluar dari seorang dai atau balik ini umpatan, cacian, makian, malah kita marah. Ibarat api itu kita malah disiramin apa? Bensin disulut amarahnya. Lagi diem malah diprovokatori. Orang pengen damai malah diajak berantem. Ini contoh. Jadi ucapan itu mencerminkan isi hati. Fataftatihu bi af'alil qulub wa tastajibuna lidai habibihi. Jadi hati orang yang dinasihati ini akan terbuka. Sehingga kalau hatinya sudah terbuka, maka akan apa? Memenuhi seruan orang-orang yang mengajak, memenuhi seruan orang-orang yang menasihati. Misal kita kalau sampai kiai dikasih nasihat, ini kamu amalin. Karena kiai yang ngamalin itu ikhlas, tulus, kita tersentuh, ingin ngamalin apa yang terdapat dari kiai itu untuk merubah hidup kita, untuk merubah akhlak perilaku kita. Wa kalamul mudda'ina yabruzu alai zulmah fala yang tahubi atau mangtifa. Waqat yang tahubi min jati haqiqati wa matmunu la min jati qaili. Innallaha la yu'idadatin birrajulil fajir. Kalau ucapan orang-orang yang mengklaim atau mengajak yabruzu alai zulmah, itu yang keluar adalah kegelapan-kegelapan. Fala yang tafubi atau mangtifain. Jika ucapan yang keluar dari mulut orang yang menasihati ini tidak keluar dari hati nurani, maka sedikit sekali manfaat yang didapat atau yang diterima oleh orang yang mendengarnya atau yang dinasihatinya. Kalaupun toh mereka mengambil manfaat, tidak dari orang yang mengucapkannya. Kadang-kadang Allah itu menguatkan agama ini dengan seorang rajulil fajir, seorang laki-laki yang melampaui batas. Itu memang sudah skenario Allah. Jadi di akhir zaman itu kalau sampai melihat mubalik yang antara ucapan dan perbuatannya itu tidak sinkron, itu memang Allah menguatkan agama Islam dengan biman la khalaqa lahum fil akhirah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina biman la khalaqa lahum fil akhirah. Allah itu menguatkan agama Islam ini dengan orang-orang yang tidak punya bagian apa-apa di akhirat. Suatu contoh, misalnya pemerintah melarang Jumatan. Ini contoh, tanpa ada sebab, nggak ada pandemi. Tahu pemerintah bikin undang-undang melarang Jumatan. Mereka yang nggak pernah sholat Jumat itu marah, pasti nggak terima. Walaupun nggak pernah sholat Jumat.
Karena apa? Karena memang Allah menguatkan agama Islam ini dengan orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Itu kekuatan Islam. Kelihatan kan? Ini fenomena akhir zaman terjadi. Padahal apa yang disampaikan oleh pendakwa ini tidak sesuai dengan isi hatinya. Sehingga audien yang mengambil manfaat itu sangat sedikit. Kalau foto ada, itu bukan dari orang yang mengucapkan, tapi dari Allah Subhanahu. Karena Allah menguatkan agama Islam ini dengan orang-orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat. Man adina lahu minal arifin billahi bil takbir anil haqaq wa ya'ulumul wahbi wal fathi al ma'khudati anillahi ta'ala bila wasitatin. Wa alamatul idzni fi dzalik taysiru ta'bir alaihi wa suhulatuhu wa adam muhtiyaji fi ilqa'il ma'arif ila kulfatin bal yajidu lisanuhu muntaliqan wa yajidu indahu ba'itan ila ta'biri anha ma'as salamati min afatin nutqi. Orang-orang yang diberi izin Allah mengajarkan sebuah pelajaran atau memberikan nasihat tentang hakikat ilmu wahyu, ilmu pemberian Allah, itu mempunyai apa? Ciri-ciri. Wa alamatul idzi fi dzalik, alamat orang itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan sebuah pembelajaran kepada umat adalah taysirut takbir alaihi wa suhulati. Mudahnya orang itu menyampaikan, dikasih kemudahan, kegampangan, dan tidak butuh wa adamu tiaji fi ilqa'il ma'arif ila kulfatin. Untuk menyampaikan pengetahuan itu dia tidak butuh apa? Pemaksaan. Enggak butuh apa? Enggak kesulitan. Contoh kalau sekarang Gus Bah itu kalau nyampein jawaban apa enggak pakai mikir. Udah direkam di buku. Ini contoh. Berarti orang kayak Gus Bah ini itu sudah dapat izin dari Allah. Ciri-cirinya itu. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah boleh menyampaikan sebuah pelajaran atau pembelajaran kepada orang lain adalah mudahnya orang itu menyampaikan dan tidak adanya kesulitan dirinya untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain. Bal yajidu lisanu muntaliqan, lisannya itu dia dapatin apa? Mudah, asal jeblak misalnya, asal ngomong enak aja, ceplos kalau jawab perang itu enak, nggak usah pakai mikir. Berarti tandain orang ini sudah dapat izin dari Allah untuk menyampaikan sebuah pelajaran. Saya ulangi lagi, orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah menyampaikan sebuah pelajaran adalah orang-orang yang diberi kemudahan untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dalam menyampaikan sebuah kebenaran orang ini enggak kesulitan, enggak kulfah, enggak memaksa. Lisannya itu secara otomatis ceplos-ceplos kalau menyampaikan kebenaran. Menjawab pertanyaan juga seperti itu. Wajidu indahu ba'itan ila takbir annam as-salama. Terus orang ini juga di dalam menyampaikan itu didorong, termotivasi. Ba'itan ila takbir. Orang ini terdorong untuk menyampaikan. Ma'as salamati min afatil lisan. Serta orang ini selamat dari apa? Afatnya lisan. Afatnya lisan itu penyakitnya lisan. Pokoknya kalau orang yang mendapat mandat dari Allah boleh ngajar, setiap ucapannya itu ceplos-ceplos enak, kayak nggak ada penghalangan. Terus kalau ngucapin ya, kalau terpeleset manusiawi ya salah itu. Tapi kalau dia itu selamat dari afatnya lisan itu penyakitnya lisan. Kadang-kadang banyak orang itu terjerumus ke dalam dosa hanya karena lisannya. Ada peribahasa lisan itu harum. Orang
Orang masuk penjara gara-gara apa? Lisan, ucapan. Orang tersakiti itu juga gara-gara ucapan. Orang tergores dengan pedang itu lekas sembuh, cepat sembuhnya, cepat keringnya. Tapi kalau orang sudah terluka dengan ucapan, bisa jadi musuh. Bisa kena penjara gara-gara apa? Bisa. Berarti orang seperti ini belum dapatkan apa? Izin dari Allah. Ini hikam, bukan kata saya. Jadi lisan kalau terjaga dari afat itu bencana, petaka. Makanya ada peribahasa salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu di dalam apa? Menjaga lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, falyasmut. Auliyasmut atau diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan di. Jangan nyari popularitas, viral, bikin sensasi, akhirnya penjara. Ini jangan. Itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu kalau tidak bisa ngomong yang baik, suruh diem. No comment, selamat. Selamat. Kenapa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dalam menjaga mulut. Sekarang saya tanya, banyak orang dijeblosin penjara hanya karena mulutnya, ucapannya. Mulutmu harimau. Dijerat pasal apa? Ujaran dunia. Dijerat pasal penghasutan. Dijerat pasal apa? Adu domba, ghibah, wah macam-macam. Enak tinggal nangkepin musik. Ya karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah itu suruh ucap yang baik. Ya Allah juga memerintahkan waqulu qaulan sadida. Layyina yang lembut. Lah kalau fadhon golidun irhab menyimpang jauh. Bukan ini loh, jangan salah persepsi. Bukankah kita diperintahkan untuk menyampaikan sebuah kebenaran walaupun pahit? Betul. Qulil haqqo walau kana murran. Kebenaran harus kita sampaikan. Walaupun pahit. Suatu contoh saya terangin, perempuan wajib nutup aurat. Walaupun ada orang nggak nutup aurat, kita sampaikan. Orang itu mau tersinggung, kita sampaikan. Tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kami mungkin itu saja waktunya habis, kurang lebihnya maaf dan lupa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada sesi tanya jawab waktu 8 menit. 1-2 pertanyaan, 1-2-3 pertanyaan. Silakan ada waktu 8 menit. Cukup? Paham? Paham ya? Tidak boleh. Selama orang itu Islam, kok kita kafir-kafirin, itu hukumnya haram, dosa besar. Bahkan akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Man kafara musliman bahwa kafir. Seperti bapak ini agama Islam. Di saat saya ngasih nasihat sama bapak, saya mau kafir kamu bilang. Itu justru saya kafir. Man kafara musliman bahwa kafirun. Jadi orang yang mengkafirkan orang Islam itu kafir. Kenapa? Ya haram, nggak boleh, dilarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Menghukumi
kafir terhadap orang lain itu tidak boleh. Itu namanya sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu pelaku dosa besar. Itu dihukumi kafir. Misal ada orang berbuat zina, kafir. Bahkan pelaku dosa kecil pun itu dihukumi kafir. Enggak jelas kan? Mangkola la ilaha illallah atau mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Ada salah satu sahabat di saat perang itu bunuh orang yang mengucapkan syahadat. Sahabat ini dimarahi sama Rasulullah. Rasulullah marah besar kepada sahabatnya. Sampai, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jawabnya sahabat ini, orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena takut saya bunuh Rasulullah. Asyaqaqta qalbahu, apakah kamu sudah belah dadanya? Ya, bunal Islamu ala khamsin. Islam itu kan dibangun atas dasar 5 syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama itu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat itu harus dijaga Pak, darahnya. Enggak boleh dibunuh. Kecuali melakukan tindakan kriminal. Ibarat narkoba jatuh vonis harus dikhukum mati, itu boleh dibunuh. Itu namanya bunuh bil atau pemberontak yang melawan negara pemerintahan yang sah. Itu halal barang. Jelas. Assalamualaikum.